Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kondisinya? Kabarnya sehat dan masih semangat? Ya. Kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu kesetimbangan kimia. Nah, sebelum masuk ke kesetimbangan kimia, saya mau cerita sedikit nih yang ada kaitannya dengan kesetimbangan kimia. Jadi pada awal tahun 1900-an itu terjadi kekurangan pasokan senyawa nitrogen yang pada saat itu kita ketahui bersama ya, nggak cuma pada saat itu, tapi sampai saat ini nitrogen itu merupakan salah satu hal yang sangat penting di berbagai industri, terutama sebagai pupuk di pertanian, dan juga pada saat itu adalah sebagai bahan peledak. Nah, para kimiawan saat itu tuh tertarik sekali untuk mengubah nitrogen yang ada di atmosfer, seperti yang kita ketahui bahwa persentase jumlah gas yang paling banyak itu adalah nitrogen di atmosfer kita, sehingga para kimiawan kemudian berusaha atau tertarik untuk mengubah senyawa nitrogen yang ada di atmosfer menjadi senyawa yang lebih berguna, yaitu kita rubah menjadi nitrogen yang dirubah menjadi amonia, begitu ya, yang kemudian dinamakan dengan fiksasi nitrogen. Nah, pada saat itu sekitar tahun 1912-an kalau tidak salah, itu ada Fritz Haber gitu, seorang kimiawan dari Jerman, mengembangkan suatu metode baru yang sekarang ini dinamakan proses Haber gitu ya, karena memang menghargai dari hasil temuan beliau gitu. Beliau berusaha untuk mensintesis begitu amonia langsung dari suatu nitrogen gitu ya, sehingga kemudian akhirnya pasokan dari senyawa amonia yang digunakan untuk industri di pertanian itu dapat dipenuhi sampai saat ini, begitu ya. Bahkan sampai saat ini pun proses ini masih digunakan di industri. Itu kurang lebih ya sedikit cerita tentang apa sih butuhnya keseimbangan kimia ini di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Terutama ini saya menyoroti dari kehidupan pertanian. Nah, rata-rata untuk pupuk memang ya. Nah, selain itu, reaksi keseimbangan sendiri itu sebenarnya merupakan jenis reaksi yang sangat banyak sekali gitu. Bahkan kalau dibandingkan dengan reaksi yang satu arah, reaksi keseimbangan itu justru lebih banyak begitu, karena di kebanyakan itu merupakan reaksi yang terjadi itu merupakan reaksi yang reversible atau reaksi yang bolak-balik begitu ya. Jadi keseimbangan kimia itu apa sih sebenarnya? Jadi ini agak sedikit berbeda, ada dua jenis reaksi, ada reaksi yang irreversible atau reaksi yang satu arah, dan juga ada reaksi yang reversible atau reaksi setimbang. Nah, bagaimana suatu reaksi itu dikatakan setimbang? Kondisi reaksi keseimbangan kimia itu dapat tercapai, reaksi dikatakan sudah setimbang itu ketika laju reaksi maju dengan laju reaksi balik itu dia sama besar. Artinya V maju, kecepatan untuk maju, ini kan ada laju reaksinya ya. Awal pada saat mulai bereaksi, ini produk mulai terbentuk begitu ya. Produk mulai terbentuk, reaktan semakin banyak waktu yang digunakan, maka dengan berjalannya waktu si reaktan ini semakin berkurang, sementara produk semakin banyak bertambah. Nah, pada kondisi tertentu di mana ketika laju reaksi maju di sini, ini saya contohkan pembentukan gas NO2 ya. Reaksi majunya sama dengan reaksi baliknya. Kok kondisinya lajunya sama, berarti dia dikatakan kondisinya seimbang. Dan ada satu lagi syarat, yaitu konsentrasi reaktan dan produk itu adalah sama. Jadi kalau misalnya ini di sini, konsentrasi NO2-nya sudah sama, konsentrasi N2O4-nya itu kok tetap konstan. Misalnya di sini awalnya setengah gitu ya, terus di sini juga jadi setengah gitu, kok sudah sama, terus sini setengah gitu ya, atau sini 0,3 ini tetap terus 0,3 terus, nggak turun lagi begitu ya. Di sini juga 0,5 terus, nggak naik lagi gitu. Itu maka dikatakan reaksinya adalah sudah mencapai chemical equilibrium atau kesetimbangan
kimia gitu ya. Nah, keseimbangan kimia itu sendiri merupakan proses yang dinamis. Artinya di dalam fenomena yang kita tangkap atau mata kita menangkap gitu ya, fenomena makroskopisnya itu yang teramati sama begitu, tidak ada perubahan sama sekali. Yang teramati tidak ada gitu. Contoh tadi konsentrasi yang teramati sudah sama konstan begitu. Tapi kok dinamakan dinamis? Dinamis kan bukannya bergerak begitu ya. Nah, yang dimaksud di sini ini saya gunakan analogi ya. Jadi misalnya di sini adalah konsentrasi reaktan dan di sini adalah reaktan, di sini adalah produk begitu. Atau misalnya ini kafe A, ini kafe A dengan sekian banyak pengunjung begitu ya, 40 pengunjung. Di sini ada, di luar kafe itu ada tiga orang pengunjung, atau ini 10 separuhnya ini ya, 10 pengunjung begitu ya. Nah, yang dinamakan keseimbangan dinamis secara penampakan memang kelihatannya di sini ininya tetap sama jumlahnya, ini juga tetap sama gitu. Dan lajunya, pergerakan semut ini membawa batu ke sini, ke produk, dengan semut yang ada di sini. Semut yang ada di sini membawa ini ke produk, dan semut yang ada di produk ini membawa molekul produk ke reaktan, itu lajunya sama. Maka sebenarnya di sini ada pergerakan gitu loh. Hanya saja jumlahnya itu tetap sama gitu. Misalnya ini, si semut yang bawah, ini dia mengambil satu dengan kecepatan yang sama dan molekul yang sama. Si semut yang atas ini juga mengambil satu. Yang semut yang atas ini naik bergerak ke arah sini. Yang semut yang bawah bergerak ke arah sini dengan kecepatan yang sama. Maka begitu sampai di tempatnya kan juga sama karena kecepatannya sama. Batunya jadi berkurang nggak jumlahnya? Enggak. Produk yang ada di sini juga berkurang nggak batunya? Enggak. Kenapa? Karena dapat dari sini. Tapi di dalamnya secara submikroskopis terjadi pergerakan nggak? Iya, terjadi. Jadi secara submikroskopis masih terjadi pergerakan, tapi yang ditangkap secara makroskopis, secara fenomena yang kita amati itu seakan-akan tidak terjadi pergerakan lagi, begitu loh. Itu yang dinamakan sebagai keseimbangan dinamis. Gitu ya. Nah, kondisi keseimbangan dinamis ini sendiri itu sangat rentan gitu terhadap gangguan gitu ya. Jadi di kebanyakan kasus ada sedikit kondisi yang berbeda, itu ternyata menyebabkan suatu pergeseran begitu. Nah, pergeseran keseimbangan itu sendiri adalah cara si reaksi tersebut untuk mempertahankan keseimbangan, atau cara dia beradaptasi mempertahankan keseimbangannya. Jadi dengan adanya gangguan luar maka akan bisa terjadi pergeseran keseimbangan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ini kemudian diteliti oleh Le Chatelier. Le Chatelier ini kemudian karena menemukan prinsip-prinsipnya kemudian disebut sebagai asal satu prinsip Le Chatelier. Jadi hasil penemuan beliau menyatakan bahwa jika ada suatu perubahan eksternal, maaf ini saya ngos-ngosan karena kondisinya sebenarnya memang lagi kurang fit begitu ya. Jadi jika ada suatu perubahan kondisi eksternal diberikan kepada suatu sistem yang seimbang, maka sistem tersebut akan menyesuaikan sedemikian rupa untuk mengimbangi tekanan ini. Tidak hanya tekanannya, tapi kondisi eksternal yang dimaksud di sini. Kan ini tadi perubahan eksternal, kalau di bukunya Raymond Chang yang bahasa Inggris kan this pressure begitu ya. Ketika sistem mencapai keseimbangan yang baru. Jadi intinya dari Le Chatelier ini mengatakan bahwa ketika ada kondisi eksternal yang berubah, maka sistem yang seimbang ini akan berusaha mengimbanginya dengan cara apa? Menggeser. Nah, beberapa faktor yang telah beliau temukan dan beliau ungkapkan sebagai suatu prinsip yang bisa mempengaruhi proses keseimbangan itu yang pertama adalah perubahan konsentrasi. Nah, dari perubahan konsentrasi ini, ternyata misalnya konsentrasi dari reaktannya ini dirubah, sistem itu akan bergerak begitu. Dari kondisi keseimbangannya itu akan bergeser menyesuaikan. Nah, teman-teman kalau mau memudahkan, biasanya saya kalau memudahkan, kalau bicaranya adalah perubahan konsentrasi, kita ditanyakan bergeraknya nanti kemana ya, ke kiri atau ke kanan, ke arah produk atau ke arah
reaktan, maka ingatlah pipa U. Ini adalah analoginya ya. Nah, ingatlah pipa U. Di bagian sini ini adalah reaktan, di sini adalah produk. Anggaplah ini kondisinya adalah sama, setimbang gitu ya. Di reaktan maupun di produk ini sama begitu ya. Nah, kalau di bagian reaktan di sini ini kemudian saya ambil begitu ya. Misalnya ini pasir ya isinya dalamnya. Ini saya ambil pasirnya, saya tarik ke atas, saya sedot gitu, saya vakum ke atas. Kira-kira akan bergeser kemana ini? Ke reaktan. Untuk menyesuaikan atau menyeimbangkan kan dia akan geser ke reaktan. Artinya bergeser, bergerak ke kiri. Lah kalau ini misalnya dari sebelah sini, terus kemudian saya tambah konsentrasinya, berarti saya tambahkan pasirnya lagi, reaksi akan bergeser kemana? Akan, supaya tetap seimbang, maka dia akan bergeser ke produk atau ke kanan. Gampang kan? Jadi analoginya seperti itu saja, tidak usah bingung gitu ya. Jadi kalau ingat ada ditanyakan perubahan konsentrasi, langsung saja bergerak atau ingat pipa U gitu ya. Jadi ini contoh misalnya, proses Haber telah digunakan dalam pembuatan 110 juta ton amonia setiap tahunnya begitu, dengan reaksi sebagai berikut. Nah, ini pertanyaannya misalnya, bagaimana keseimbangan akan bergeser kemana jika konsentrasi nitrogen bertambah atau saya tambahkan konsentrasi nitrogen? Jawaban teman-teman apa? Coba ditulis di kolom komentar. Iya. Siapa yang menjawab bergeser ke kanan atau bergeser ke arah produk? Siapa yang menjawab bergeser ke arah reaktan? Tadi pertanyaannya adalah nitrogen. Nitrogen ditambah ya. Konsentrasi nitrogen ditambah. Nitrogen ada di mana? Di reaktan. Berarti kan ini di sini tahu ibaratnya. Di reaktan ini tambah pasir. Berarti reaksi geser kemana? Geser ke arah produk, yang artinya berarti konsentrasi dari gas NH3 di sini nanti akan semakin bertambah lebih besar gitu ya. Terus kalau pertanyaannya saya ganti, jika konsentrasi gas NH3 atau amonia saya kurangi, yang akan terjadi apa? Atau pertanyaannya saya rubah lagi, misalnya bagaimana konsentrasi H2-nya bertambah atau berkurang gitu. Kira-kira jawabannya apa? Tadi kalau NH3 dikurangi, NH3 apa? Produk di sini ya. Produknya ditarik ke atas. Berarti reaksinya akan geser kemana? Akan geser ke kanan, ke arah produk. Berarti yang ditanyakan tadi konsentrasi H2 toh, dari reaktan toh, berarti toh dari reaktannya di sini berkurang apa bertambah berarti? Berkurang karena geser ke kanan. Sehingga nanti jawabannya adalah konsentrasi H2 menjadi berkurang. Gampang kan? Kita lanjutkan. Kondisi apa lagi yang bisa mempengaruhi pergerakan atau perubahan pergeseran keseimbangan ya? Bentar. Ya. Ini tadi ya, kalau ditambah, kalau dikurangi reaksi geser, kalau produk dikurangi reaksi geser ke kanan. Reaktan ditambah, reaksi geser ke kanan, tetap kan ini kan reaktan ditambah. Terus kemudian apalagi, reaktan dikurangi, maka reaksi geser ke kiri karena kan disedot ke sini, gitu, dan seterusnya ya. Terus kemudian ada perubahan tekanan, itu juga akan memberikan suatu dampak, begitu ya. Oh ini saya salah ini, bentar, mohon maaf. Ini salah ini kebalikan. Nah, ini ya. Jadi pengaruh perubahan tekanan atau volume. Di sini saya kenapa kok menyamakan atau menjadikan satu tekanan dan volume? Kalau teman-teman ingat
PV NRT ya gitu. PV sama dengan NRT gitu ya. Maka kalau saya minta kaitan antara P dengan V itu kan berarti jadi berbanding terbalik begitu ya. Nah, atau kita lihat di sini guys, animasi di sini. Ini adalah piston. Coba kalau ini saya tekan naik, volume yang ada di sini berkurang apa bertambah? Semakin tekanannya saya perbesar, volumenya semakin berkurang apa bertambah? Pintar. Kalau ini saya semakin tekan ke atas, volume yang ada di sini tadi semakin kecil toh? Iya, karena tadi tekanan dengan volume itu adalah berbanding terbalik. Kan kalau PV sama dengan NRT, berarti kalau kita mencari kaitannya kan berarti P sama dengan N per V, berarti kan seper V gitu kan ya. Seper V terus NRT gitu, P sama dengan seper V NRT, artinya itu berbanding terbalik. Dulu sudah pernah kita bahas juga di hukum tentang gas, nanti bisa teman-teman ulang sendiri ya. Tapi kalau kita lihat dari piston gini aja sudah kelihatan bahwa ketika ini tekanannya semakin saya naikkan, maka volume yang ada di sini otomatis semakin kecil. Otomatis berarti hubungan antara volume dengan tekanan itu berbanding terbalik gitu ya. Nah, kita ingat kembali stoikiometri zaman dulu ya. Jadi ketika kita meningkatkan tekanan, kalau meningkatkan tekanan berarti apa? Memperkecil volume. Itu akan menghasilkan reaksi bersih yang menurunkan jumlah total mol dari gas tersebut. Jadi ini dari mana Bu? Dari Le Chatelier. Le Chatelier dari mana? Dari percobaan tentunya ya. Jadi diawali dari fakta-fakta, kemudian ditemukanlah suatu pola gitu ya. Peneliti kan seperti itu. Jadi faktanya apa yang ada di lapangan, ditemukan polanya, dicari polanya gitu ya. Dan ternyata polanya ketemu nih. Jadi ketika kita menaikkan suatu tekanan, atau bisa dengan kata lain kita memperkecil suatu volume, maka akan menghasilkan reaksi bersih yang menurunkan jumlah total mol gas. Kalau kalimat ini kan diterjemahkan susah ya. Maka dari itu biasanya saya kalau kalian pengen nggak bingung begitu ya, untuk pergeseran kesetimbangan, cukup hafalkan salah satu saja begitu ya, pahami salah satu. Jadi kaitan dengan jumlah total mol gas, kita ingat bahwa perbandingan mol itu kaitannya adalah dengan perbandingan koefisien, sehingga bisa saya katakan bahwa ketika volume itu kita naikkan, atau dengan kata lain tekanan itu kita perkecil begitu ya, maka reaksi, ini tanda panah ini ya, reaksi akan berjalan atau bergeser ke arah yang koefisiennya itu dimiliki oleh ruas yang lebih besar. Ini tuh naik gitu ya, ke arah koefisien yang lebih besar. Ya, jadi kalau volume dinaikkan berarti artinya apa? Tekanan diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke arah yang koefisiennya lebih besar. Kita langsung masuk ke contoh aja. Jadi masih menggunakan contoh yang tadi ya. Di sini kita lihat proses Haber telah digunakan bla 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 gitu ya. Kemanakah reaksi akan bergeser jika volume diperbesar gitu ya? Ingat, volume diperbesar, reaksi bergeser ke arah yang koefisiennya lebih besar. Kita hitung nih, koefisien itu angka yang ada di depan sini ya. Ini kan ada 1 tambah 3. Berarti di reaktannya ada koefisien dengan jumlah 4. Di produk, koefisiennya ada berapa? Ada 2. Gitu ya. Kalau volume diperbesar, reaksi bergeser ke arah yang koefisiennya lebih besar. Berarti ke arah siapa? Ke arah reaktan. Berarti reaksi bergeser ke mana? Ke kiri. Yang menyebabkan apa? Konsentrasi dari N2 maupun H2 bertambah dan konsentrasi dari NH3 berkurang. Paham sampai sini? Iya. Berarti sebaliknya ya, kalau volumenya diperkecil, berarti ke arah yang koefisiennya lebih kecil. Gitu. Nah, gampang tuh. Kita lanjutkan. Ini tadi ya, ringkasan kalau memperbesar tekanan gimana gitu. Ini sama dengan yang saya terangkan tadi,
cuman dibedel-bedel jadi satu-satu lagi, nanti bisa kalian pause, kalian cermati ya. Lalu dengan perubahan suhu, dari perubahan suhu teman-teman bisa juga kok banyak di YouTube itu cari tentang Le Chatelier Principle reaction begitu ya, nanti teman-teman akan ketemu tuh berbagai macam reaksi yang ada di laboratorium begitu. Biasanya sih menggunakan gas N2O4 begitu, kemudian menjadi gas NO2 atau sebaliknya begitu, dibolak-balik ke suhu yang dingin dan suhu yang panas begitu ya. Intinya dari Le Chatelier tadi sudah melakukan banyak sekali penelitian dan kemudian didapatkan bahwa peningkatan suhu itu menghasilkan proses endotermik dan sebaliknya ya, penurunan suhu itu menghasilkan reaksi eksotermis. Nah, saya kan sekali lagi cukup dihafalkan salah satu kalau kalian mau menghafalkan. Sebenarnya kalau dipahami juga lebih enak sih ya kalau sudah paham gitu ya. Jadi peningkatan suhu ini saya singkat aja, suhu naik, reaksi berjalan. Sekali lagi kalau ini ada tanda panah berarti ke arah yang positif. Positif itu menunjukkan bahwa delta H-nya ini yang saya maksud adalah delta H-nya positif. Kenapa? Karena tadi peningkatan suhu menghasilkan proses endotermik. Kalau endotermik berarti delta H-nya adalah positif. Paham ya? Jadi menghafalkannya SUNAPO gitu ya. Suhu naik, reaksi ke arah yang positif. Yang positif siapa? Delta H-nya. Jadi ingat ya, kalau perubahan konsentrasi ingat pipa U, kalau perubahan volume atau tekanan tadi ingat koefisien Foucault gitu ya. Kalau suhu ingat ini SUNAPO. Kita masih menggunakan contoh yang sama. Ini Bu Anita sebenarnya agak lemes ya, karena memang harusnya bed rest, mohon maaf ini jadi curhat. Mohon dimaafkan sekali kalau di video kali ini jadi kadang berhenti kadang enggak gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Misalnya ada proses ini, proses Haber begini ya, sama reaksinya masih sama gitu ya. Terus ini pertanyaannya kemanakah reaksi akan bergeser jika suhu dinaikkan? Ingat SUNAPO. Di sini delta H-nya adalah negatif ya. Kalau suhu dinaikkan, reaksinya geser kemana? Ke arah yang positif. Negatif bertolak belakang dengan yang positif. Berarti yang positif kan di sini nih, ya kan? Berarti reaksi geser ke kiri. Gampang ya? Reaksi geser ke kiri. Kalau suhu diturunkan, berarti menghasilkan reaksi eksotermis. Kalau suhu diturunkan, berarti reaksinya nanti justru bergeser ke kanan kalau suhu diturunkan. Karena apa? Ke arah eksotermis. Eksotermis itu delta H-nya negatif. Paham sampai sini? Ya. Lalu ada beberapa buku dan ini menimbulkan beberapa miskonsepsi ya. Jangan sampai ini dibawa nanti ketika kalian PPL ya. Jadi ketika PPL itu dulu pernah ada salah satu guru gitu yang bilang bahwa Bu, kok yang dari UIN bilang katanya ini ada penambahan katalis itu mempengaruhi menjadi faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan gitu ya. Itu gitu. Jadi saya dapat komplain seperti itu waktu dilalah kebetulan jadi DPL PPL gitu ya. Jadi sebenarnya untuk penambahan katalis sendiri itu tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, tapi dia mempercepat terjadinya kesetimbangan. Mungkin mahasiswa PPL tersebut itu dia ini kebolak-balik sama laju reaksi. Jadi kalau katalis itu hubungannya faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, tapi dia bisa mempercepat terjadinya pergeseran kesetimbangan. Kenapa? Ya kaitannya sama penurunan energi aktivasi gitu. Jadi ibarat proses kesetimbangannya tadi ya, kesetimbangan dinamisnya kalau nggak ada katalis itu dia terjadinya 5 jam. Dengan adanya katalis proses kesetimbangan itu bisa terjadi hanya 2 jam atau 3 jam atau bisa jadi 30 menit begitu ya, tergantung efektivitas dari si katalis ini gitu. Jadi katalis tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, tapi mempercepat terjadinya kesetimbangan. Jadi kalau ada pertanyaan, dijebak pertanyaan dengan misalnya pertanyaannya sama, terus ditanya kemanakah reaksi akan bergeser jika ditambahkan katalis PB, misalnya seperti itu, atau PD atau apa, gitu ya.
ya tetap reaksinya tidak akan bergeser begitu ya nak ya. Jadi jangan sampai itu dibawa-bawa sampai ke PPL gitu, jangan sampai salah lagi. Oke? Ini adalah ringkasannya bahwa penyebab dari perubahan kebergeseran keseimbangan ini ada konsentrasi, tekanan, volume, suhu. Nanti kaitannya kalau dengan konstanta keseimbangan kita belum sampai ke sana ya. Nanti kita akan bahas. Tapi konsentrasi itu tidak merubah konstanta. Konstanta itu hanya dirubah oleh suhu. Itu dimanapun, mau di konstanta keseimbangan ataupun di konstanta di laju reaksi juga sama. Gitu ya. Nah, ini ada 3 slide, maaf saya salah. Ada 3 slide berisi soal-soal, nanti akan saya share di e-learning saja untuk latihan aja buat teman-teman semuanya. Nah, ini tadi yang sudah sama, ini mungkin teman-teman nanti. Jadi saya bikin soalnya dari yang dari yang mudah dulu sampai ke yang agak lumayan susah gitu ya. Nah, silahkan teman-teman ini di screenshot atau nanti kalau enggak saya ditaruh langsung di e-learningnya. Demikian untuk faktor-faktor keseimbangan. Insya Allah semoga kita nanti bisa membuat video yang selanjutnya. Semoga teman-teman juga memahami apa yang sudah disampaikan, dan sekali lagi lillahi ta'ala niatkan bahwa ini adalah untuk mengkaji ilmu Allah, begitu ya. Jadi tetap semangat semua anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum mati ya ternyata.